got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 evaluasi pembelajaran matematika. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengembangan soal matematika model AKM, konten, geometri, dan pengukuran. Sebelumnya kami akan mengenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Anissa Nur Oktavia dengan NIM 2103020044. Lalu saya sendiri, Syarifah Syafika dengan NIM 2103020043. Saya Gunalis Putri Violin dengan NIM 2103020051. Baiklah, maka dari itu pembahasan akan kami mulai. Baik, yang pertama saya sendiri Anissa Nur Oktavia akan membahas apa saja sih latar belakang dari pengembangan soal matematika model AKM untuk konten, geometri, dan pengukuran. Yang pertama, latar belakang masalahnya, yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan, pasti ada perubahan dalam pelaksanaannya dalam beberapa sisi, salah satunya dengan UN. Jadi hasil UN itu selama dilaksanakan, itu merupakan indikator tunggal keberhasilan peserta didik untuk menjadi standar penilaian untuk peserta didik. Maka dari itu, Kemendikbud membuat pembaharuan terhadap program pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan Asesmen Nasional yang menggantikan UN yang sudah diselenggarakan pada tahun 2021. Penilaian asesmen nasional ini mencakup 3 bagian. Yang pertama itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM berguna untuk mengukur penguasaan kognitif peserta didik, di mana bagian yang menjadi tolak ukur yaitu penguasaan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Lalu, apa tujuan dari pengembangan ini? Tujuannya dikembangkan soal AKM itu untuk memberikan kepastian jika kompetensi minimum dilaksanakan dengan cara yang konsisten pada semua jenjang pendidikan. Soal-soal tersebut disusun untuk meliputi bagian-bagian penting dari kompetensi yang akan diukur. Oleh karena itu, tujuan ini memiliki peran untuk menjamin kesamaan dan kualitas dari pendidikan. Jadi, kita kenali dulu apa itu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Jadi, AKM itu adalah sebuah penilaian kompetensi mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh peserta didik agar mereka bisa melakukan pengembangan pada kapasitas diri dan ikut bekerja sama secara positif dalam masyarakat. Lalu, apa itu tujuan AKM? Tujuan AKM itu untuk memperoleh informasi yang menimbulkan terjadinya perbaikan bobot pembelajaran bagi siswa, yang pada saatnya bisa terjadinya peningkatan pada hasil belajar peserta didik. Lalu yang ketiga, apa aja komponen yang tercakup dalam AKM? Yang pertama itu ada proses kognitif. Yang kedua ada konteks, yang ketiga ada konten. Ketiga komponen AKM ini dia terbagi menjadi 2 lagi, untuk literasi membaca 1, untuk literasi numerasi 1. Kalau untuk konten pada komponen AKM, kalau untuk literasi membaca itu dia terbagi menjadi teks informasi dan teks fiksi. Sementara untuk yang numerasi itu terbagi menjadi 4, yaitu bilangan, kepengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sementara di pengembangan kali ini kami mengambil konten, geometri, dan pengukuran. Lalu, apa materi pokok yang dikembangkan dari geometri dan pengukuran? Yang pertama itu untuk kelas 7 itu segi 4 dan segi 3 serta transformasi. Untuk kelas 8 ada materinya bangun ruang sisi datar, lingkaran, dan Pitagoras. Sementara untuk kelas 9 ada kekongruenan dan kesebangunan serta bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya ada analisis kualitas instrumen. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas itu terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ada validitas isi, validitas konstruk, validitas empiris, serta faktor-faktor yang mempengaruhi uji validitas. Jadi, yang pertama itu ada validitas isi. Validitas isi ini diuji dengan menggunakan salah satu dari 3 metode, yaitu menelaah butir instrumen, meminta pertimbangan ahli, dan analisis korelasi butir-butir soal. Yang kedua ada validitas konstruk. Ini diuji dengan menggunakan beberapa metode, yaitu dengan menelaah butir, meminta pertimbangan ahli, konvergensi, dan diskriminabilitas, multi-trade, multimetode, MTMM, dan analisis faktor. Yang ketiga itu ada validitas empiris.
korelasi produk, momen dengan angka simpangan, korelasi perbedaan peringkat, dan teknik diagram pencar. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi uji validitas? Untuk uji validitas, belum tentu semua instrumen itu dinyatakan valid. Ada juga instrumen yang tidak valid. Jadi, apa saja yang memengaruhi kevaliditasan suatu instrumen? Yang pertama itu ada item pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Yang kedua ada pernyataan yang disusun tidak sesuai dengan keadaan objektif. Dan yang ketiga responden yang tidak bisa menjawab instrumen tes tersebut. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang akan dijelaskan oleh teman saya, Syarifah Ipa Syafikah. Baiklah, saya Syarifah Ipa Syafikah akan melanjutkan untuk menjelaskan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini merupakan taraf konsistensi sebuah instrumen. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, di uji reliabilitas ini juga terdapat 3 faktor yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes. Yang pertama ada luas dan tidaknya sampel yang diambil. Yang kedua terdapat perbedaan bakat dan kemampuan responden. Yang ketiga suasana dan kondisi saat dilakukan pengujian. Nah, di tabel ini merupakan tabel interpretasi untuk uji reliabilitas. Baiklah, untuk yang selanjutnya ada analisis kualitas butir soal. Yang pertama ada indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini terbagi lagi menjadi indeks kesukaran soal objektif. Nah, di bawah ini merupakan rumus untuk mencari berapakah indeks kesukaran soal objektif, di mana TK ini merupakan indeks kesukarannya, WL merupakan jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, WH yaitu jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, lalu ada NL yaitu jumlah kelompok bawah, dan NH jumlah kelompok atas, lalu dikali dengan 100%. Lalu yang kedua ada indeks kesukaran soal uraian. Nah, interpretasi untuk uji indeks kesukaran dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini. Lalu yang kedua ada analisis kualitas butir soal. Yang pertama ada daya pembeda. Daya pembeda ini merupakan proses mengukur sejauh mana sebuah butir soal bisa melihat perbedaan pada siswa yang telah menguasai kompetensi dengan siswa yang belum dan kurang menguasai kompetensi pada ketentuan tertentu. Nah, untuk mencari berapakah daya pembeda di dalam suatu tes, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan DP ini merupakan daya pembeda, WL merupakan jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah, lalu ada WH yaitu jumlah peserta yang gagal dari kelompok atas. Nah, di mana N ini sudah ada ketentuannya yaitu 27%. Untuk interpretasi uji daya beda dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Lalu ada analisis pengecoh. Nah, analisis pengecoh ini bisa dikatakan bagus jika banyak peserta didik yang memilih pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu IP sama dengan P per N kali N kurang B per N kurang 1 dikali dengan 100%. Di mana IP ini merupakan indeks pengecoh, P merupakan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N merupakan jumlah peserta didik yang ikut tes, B yaitu jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, lalu N jumlah alternatif jawaban atau opsi, lalu 1 merupakan bilangan tetap. Nah, rumus lain yang digunakan untuk menganalisis pengecoh pada instrumen tes yang diuji cobakan ini ada lagi nih, yaitu IP sama dengan A per N dikali 100%. Di mana IP ini merupakan tingkat pengecoh, A merupakan jumlah siswa yang memilih pengecoh, N jumlah siswa seluruhnya, lalu interpretasi pengujiannya ini IP dikali 5%, yaitu diterima karena sudah baik. Lalu IP lebih dari 0 kurang dari 5%, revisi dengan ditulis kembali karena kurang baik, lalu IP sama dengan 0 ditolak. Baiklah, kita akan memasuki ke dalam hasilnya. Yang pertama, proses pengembangan instrumen tes soal bentuk AKM. Yang pertama itu ada analisis. Nah, di analisis ini, kegiatan yang dilakukan berupa menganalisis pengembangan instrumen pembelajaran serta menganalisis kelayakan dan syarat-syarat dari pengembangan.
Dua aspek yang akan dianalisis meliputi kurikulum serta sumber belajar dan materi belajar. Yang pertama kita akan membahas tentang analisis kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan pada proses pengembangan soal AKM ini ada dua, yaitu kurikulum 2013 revisi dan kurikulum Merdeka. Yang kedua ada analisis sumber belajar dan materi belajar. Berdasarkan kegiatan analisis kurikulum, didapatkan bahwa materi yang akan digunakan dalam pengembangan instrumen tes soal bentuk AKM sesuai dengan pokok pembahasan yang terdapat pada sumber belajar dalam proses pembelajaran di matematika, SMP atau MTS, konten geometri, dan pengukuran, yaitu ada segi 4 dan segi 3, transformasi, bangun ruang sisi datar, lingkaran, Pitagoras, kekongruenan, dan kesebangunan, serta bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang kedua kita akan memasuki tentang desain. Nah, desain yang kita buat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penetapan tujuan. Instrumen tes yang dikembangkan oleh penulis dalam laporan ini merupakan jenis tes formatif, di mana bentuk pelaksanaannya di sekolah berupa ulangan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa yang telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Yang kedua, merancang kisi-kisi. Merancang kisi-kisi terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar atau KD dan ruang lingkup materi yang akan diujikan. Yang kedua, menentukan jumlah soal untuk setiap kompetensi dasar. Yang ketiga, menentukan indikator soal. Yang keempat, menentukan level kognitif. Yang kelima, menentukan bentuk soal. Lalu yang terakhir, menentukan konteks yang digunakan dalam setiap soal. Dalam proses pembuatan kisi-kisi, penulis melakukan konsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang ketiga, ada penyusunan soal. Penyusunan butir soal yang dilakukan secara bertahap. Soal yang akan disusun berbentuk 10 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian. Penulis soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya, instrumen tes yang telah dikembangkan akan diuji cobakan pada subjek uji coba, yaitu siswa kelas 86 SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Kelas tersebut terdiri dari 44 orang siswa. Namun, pada saat uji coba, beberapa siswa tidak masuk sekolah, sehingga total siswa yang dijadikan objek uji coba yaitu 39 orang. Nah, dari 39 orang ini, yang diuji cobakan, penulis hanya mengambil sampel sebanyak 20 orang. Kegiatan tes dilakukan selama 80 menit. Siswa diminta untuk mengerjakan tes yang berisi 10 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian. Di awal kegiatan, penulis membagikan lembar soal kepada siswa. Sebelum memulai mengerjakan tes, siswa diberikan arahan atau petunjuk pengerjaan soal terlebih dahulu. Setiap siswa menjawab pertanyaan atau soal langsung pada lembar soal yang telah dibagikan. Hasil yang diperoleh dari jawaban siswa akan dianalisis untuk mengukur atau mengetahui tingkat kemampuan siswa. Selain itu, berdasarkan hasil jawaban siswa tersebut juga akan dianalisis untuk melihat nilai validitas empiris, nilai reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan analisis pengecoh dari instrumen tes yang telah dikembangkan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gunades Putri Violin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis kualitas instrumen yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, yang pertama ada uji validitas empiris. Uji validitas empiris dapat menggunakan korelasi produk momen atau korelasi persen. Pada uji ini, penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. Uji validitas empiris dibagi menjadi dua kali pengerjaan. Yang pertama pengerjaan untuk soal pilihan ganda dan pengerjaan untuk soal uraian. Nah, untuk soal pilihan ganda di layar sudah terdapat output dari SPSS. Pada output tersebut dapat kita lihat koefisien korelasi dari masing-masing soal, dari soal 1 sampai dengan soal 10. Lalu dari output tersebut, kita akan memindahkan hasilnya ke tabel interpretasi validitas soal pilihan ganda. Setelah kita pindahkan data tersebut ke tabel interpretasi validitas, dapat kita lihat bahwa dari 10 butir soal pilihan ganda, hanya terdapat 3 soal yang valid, yaitu soal nomor 6, soal nomor 8, dan soal nomor 10, di mana soal nomor 6 itu tingkat validitasnya yaitu cukup, soal nomor 8 tingkat validitasnya tinggi, dan soal nomor 10 tingkat validitasnya
juga cukup. Sedangkan 7 butir soal lainnya itu tidak valid dikarenakan beberapa faktor, yaitu di antaranya ketidakmampuan responden untuk menjawab soal-soal tersebut serta kurangnya waktu dalam pengerjaan soal. Lalu ada yang kedua ada uji validitas empiris untuk 10 butir soal uraian. Sama seperti ketika kita menguji soal pilihan ganda, kami menggunakan SPSS, lalu outputnya telah ditampilkan di layar. Nah, dari output ini kami memindahkan data itu ke dalam tabel interpretasi validitas. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa hanya dua butir soal yang valid, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 3. Dengan tingkat kevalidan soal nomor 1 yaitu cukup dan tingkat kevalidan soal nomor 3 yaitu sangat tinggi. Sedangkan 8 soal lainnya itu tidak valid. Nah, sama ada beberapa faktor yang membuat 8 soal tersebut tidak valid, yaitu kurangnya waktu pengerjaan dan siswa yang tidak mampu menjawab soal tersebut. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas suatu instrumen, penguji menggunakan koefisien alpha converge dan aplikasi SPSS 16.0. Nah, sama seperti uji validitas empiris tadi, pada uji reliabilitas penulis juga membagi pengujian ini menjadi dua, yaitu pengujian untuk soal pilihan ganda dan pengujian untuk soal uraian. Nah, pada pengujian untuk soal pilihan ganda, dari 3 soal pilihan ganda yang valid, tadi kita uji reliabilitasnya dan didapatkan output SPSS sebagai berikut, yaitu koefisien alpha converge-nya adalah 0,421 dan jumlah itemnya adalah 3. Nah, dari uji reliabilitas pilihan ganda didapatkan bahwa 3 soal yang valid tadi, 3 soal yang valid sebelumnya, setelah diuji reliabilitasnya ternyata semuanya tidak reliable. Yang kedua ada uji reliabilitas untuk soal uraian. Untuk soal uraian yang akan kita uji reliabilitasnya yaitu dua soal yang valid sebelumnya, sehingga didapatkan output SPSS yaitu koefisien alpha converge-nya adalah 0,314 dengan jumlah itemnya adalah 2. Nah, di sini juga ternyata dari 2 soal yang valid sebelumnya ternyata tidak ada yang reliable. Faktor-faktor yang membuat soal-soal tersebut tidak reliable yaitu pertama terdapat perbedaan bakat dan kemampuan dari responden. Lalu ada suasana dan kondisi yang dilakukan saat pengujian, yaitu waktu yang tidak mencukupi untuk mengerjakan 20 soal yang telah kami kembangkan. Yang ketiga ada analisis indeks kesukaran. Analisis indeks kesukaran pada soal pilihan ganda menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0 dengan output sebagai berikut. Nah, di sini kita melihat min atau rata-rata dari 10 soal tersebut. Lalu dari output ini kita akan memindahkan datanya ke dalam tabel interpretasi indeks kesukaran soal pilihan ganda yang dapat dilihat pada layar. Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat 5 butir soal yang memiliki kriteria kesukaran mudah, lalu ada 2 butir soal yang memiliki kriteria sedang, dan 3 butir soal yang memiliki kriteria sukar. Baiklah, selanjutnya indeks kesukaran untuk soal uraian. Nah, ini berikut ini adalah tampilan output SPSS untuk soal uraian. Lalu data dari output ini akan kita pindahkan ke tabel interpretasi indeks kesukaran soal uraian.
Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 soal, yaitu soal nomor 1 dan nomor 4 yang memiliki indeks kesukaran mudah, sedangkan 8 soal lainnya memiliki indeks kesukaran yang sukar. Lalu yang keempat ada analisis daya beda. Nah, analisis daya beda juga dibagi menjadi 2 kali pengerjaan. Yang pertama untuk soal pilihan ganda dan yang kedua untuk soal uraian. Nah, untuk soal pilihan ganda, kita menggunakan koefisien korelasi seperti uji validitas empiris sebelumnya. Nah, dari output ini kita akan pindahkan juga dia ke dalam tabel interpretasi daya beda soal pilihan ganda. Nah, dari tabel dapat kita lihat bahwa ada 2 soal yang memiliki kriteria buruk sekali, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 7. Lalu ada 2 soal yang memiliki kriteria cukup, yaitu soal nomor 2 dan soal nomor 9, serta ada 3 soal yang memiliki kriteria baik, yaitu soal nomor 6, soal nomor 8, dan soal nomor 10. Sedangkan soal nomor 4 dan soal nomor 5 itu koefisien korelasinya tidak terbaca karena tidak terdapat perbedaan dari jawaban 20 responden tersebut. Lalu ada daya beda untuk soal uraian. Sama, kita juga menggunakan koefisien korelasi. Ya, lalu output ini akan kita pindahkan ke tabel interpretasi daya beda soal uraian. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa ada 2 soal yang memiliki kriteria buruk sekali, yaitu soal nomor 3 dan soal nomor 8. Lalu ada 1 soal yang memiliki kriteria cukup, yaitu soal nomor 2. Lalu ada 1 soal yang memiliki kriteria baik, yaitu soal nomor 1, serta ada 1 soal yang memiliki kriteria baik sekali, yaitu soal nomor 4. Sedangkan ketiga soal lainnya, yaitu soal nomor 5, 7, dan 9, itu koefisien korelasinya tidak terbaca karena tidak terdapat perbedaan yang berarti pada jawaban masing-masing responden. Lalu ada analisis pengecoh. Nah, untuk analisis pengecoh ini kita hanya akan menganalisis 10 soal pilihan ganda karena hanya soal pilihan ganda yang mempunyai opsi pengecoh. Nah, di analisis ini kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013. Outputnya bisa dilihat pada layar, yaitu pada soal nomor 1, opsi yang ditolak ada 2 dan diterima ada 2. Yang ditolak yaitu opsi B dan C, sedangkan yang diterima opsi A dan D. Nah, opsi yang diterima, persentase opsi diterima yang A adalah 45% dan yang D adalah 55%. Sedangkan pada soal nomor 2, ada 2 opsi yang diterima dan 2 opsi yang ditolak. 2 opsi yang diterima yaitu opsi B dan C dengan masing-masing presentasi 5% dan 95%, serta yang ditolak yaitu opsi A dan D. Pada soal nomor 3, opsi yang diterima yaitu opsi B dan C dengan masing-masing presentasi 95% dan 5%, sedangkan opsi A dan B itu ditolak. Pada soal nomor 4, hanya ada 1 opsi yang diterima, yaitu opsi A dengan persentase 100%, sedangkan 3 opsi lainnya tidak diterima atau ditolak. Nah, pada soal nomor 5, ada 1 opsi yang diterima, yaitu opsi C dengan tingkat persentasenya 100% dan opsi A, B, dan D tidak diterima atau ditolak. Lalu pada soal nomor 6, semua opsi dapat diterima dengan masing-masing persentase 5%, 7%, 5%, dan 20%. Pada soal nomor 7 juga semua opsi dapat diterima dengan masing-masing persentase 10%, 20%, 60%, dan 10%. Lalu pada soal nomor 8 juga semua opsi dapat diterima dengan persentase 50%, 15%, 20%, dan 15%. Soal nomor 9 juga semua opsinya dapat diterima dengan persentase 15%, 45%, 20%, dan 20%. Dan terakhir soal nomor 10, semua opsi juga dapat diterima dengan persentase 15%, 55%, 20%, dan 10%.
Baiklah, dari semua presentasi yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya sebelumnya, maka dari pengembangan instrumen soal AKM ini, kami dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji coba, soal-soal yang telah dikembangkan diujikan validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, dan analisis pengecohnya. Untuk uji validitas, terdapat 5 soal yang valid, diantaranya 3 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Setelah melakukan uji validitas, soal-soal yang valid tersebut diujikan reliabilitasnya. Namun, semua soal yang valid tersebut tidak ada yang reliable. Pada perhitungan indeks kesukaan soal, hasil pengujian menunjukkan bahwa soal pilihan ganda yang dikembangkan memiliki indeks kesukaran yang bervariasi, dan pada soal uraian menunjukkan terdapat 8 soal yang dikategorikan sukar. Pada pengujian daya beda, hasil pengujian menunjukkan bahwa pada soal pilihan ganda terdapat 2 soal yang tergolong dalam kategori cukup, 3 soal yang tergolong dalam kategori baik, serta terdapat 2 soal yang tergolong dalam kategori buruk sekali, dan soal lainnya menghasilkan output yang tidak terbaca. Pada pengujian analisis pengecoh, masing-masing soal memiliki daya pengecohnya sendiri. Baiklah, sekian hasil presentasi dari analisis untuk instrumen tes pengembangan soal matematika model AKM konten geometri dan pengukuran. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.